Halo semuanya, hari ini kita mau bahas soal ya. Ini soal dari teman kita, yaitu Cantik Labiba. Ini soal tentang itu ya. Dia komennya di materi lautan penyangga. Oke, ini soalnya. Ketika 0,01 molar HCl ditambahkan pada 1 liter 0,04 molar asam asetat. Oke, dan 0,04 molar kalium asetat. Maka analisis perbandingan nilai pH pada keadaan awal dan setelah penambahan asam itu bagaimana? Oke, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu ya, buffer itu apa dan penjelasannya gimana, dan buffer itu terdiri dari apa aja gitu. Jadi jenis buffer itu ada dua, yaitu ada buffer asam dan buffer basa gitu. Jadi kalau dia buffer asam itu terdiri dari asam lemah dan garamnya, dan juga asam lemah itu direaksikan dengan basa, yaitu dengan syarat asamnya itu jumlahnya lebih banyak daripada basanya. Ingat ya, dia itu harus yang lemah. Oke. Ini kan kita identifikasi dulu ya, CH3COOH ini kan termasuk ke dalam asam lemah ya. Oke, kalau ini tahu nggak ini apa? Oke, good, pintar. Ini adalah garam. Tahu dari mana nih garam? Oke, ini. Jadi kalau garam itu bagiannya itu penyusunnya itu adalah dari asam sama basanya. Karena kan teman-teman ingat nih, asam dengan basa itu kalau bereaksi akan membentuk garam. Oke, ini kan ada CH3COO-nya. Ya kan? Ini juga nih. Nah, sedangkan K-nya ini dari basanya. Oke, jadi kalau ada asam sama garam, ini adalah asamnya sama lemah, berarti itu udah buffer. Berarti ini adalah buffer asam. Oke, rumusnya yaitu Ka dikali, oke ini ada dua rumus ya. Ini berdasarkan versi yang beda-beda, bukunya ada beda-beda, tetapi sih intinya semuanya bakalan sama juga gitu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa konsentrasi H plusnya itu Ka dikali mol asam per mol garam. Atau kita mencari konsentrasi H plusnya itu dengan cara Ka dikali, ini bukan mol tetapi konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garamnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih, ini kan volume ya dalam 1 liter, ini kemolarannya rumusnya kan nih, molar sama dengan kan N per V, ini harus dalam 1 liter. Berarti untuk jadi molnya berarti molar dikali volume, ya kan? Berarti kalau kita kalikan ini kan ditambahkan pada 1 liter. Oke, berarti di sini 1 liter itu anggap ini 1 liter, ya ini juga 1 liter. Tetapi kalau misalnya volume yang nggak diketahui nih, misalnya dia nggak sama, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Oke, kalau misalnya kita pakai rumus yang ini, oh iya di sini juga nilai Ka-nya nggak ada ya. Oke, ini ya. Nilai Ka dari asam asetat itu juga ada dua versi. Ada yang 1 kali 10 pangkat min 5, atau ada juga yang nilai Ka-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Oke, jadi nanti teman-teman lihat dulu yang diketahui di soal itu yang mana kayak gitu. Oke, untuk mudah perhitungannya kita pakai yang bulat aja ya. Itu 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali, ini konsentrasi berarti asamnya 0,04 dibagi dengan ini 0,04 juga. Oke, ini kemolaran ya. Kalau kita misalnya pakai dia yang mol, gampang aja, tinggal kalikan aja nih volume dengan molnya, apa molarnya, bakalan dapat molnya kan. Ini juga 0,04 mol. Ya, kayak itu juga sama. Berarti ini dikali, kita ganti aja ya nilai K-nya ya. 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,04 mol, 0,04 mol. Kan sama aja ya, coret-coret nih. Jadi kita buat pertemuannya sini aja ya. Sini aja. 1 dikali 10 pangkat min 5. Ini baru nilai konsentrasi H plusnya. Kita mau cari pH-nya, ya kan? Rumusnya berarti min log konsentrasi H plus. Oke, berarti sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, min dikali min itu plus berarti 5. Min log dikali 1 berarti min log 1. Log 1 itu sama dengan 0 ya, berarti dia pH-nya 5. Jadi sebelum ditambahkan asam, itu pH-nya adalah 5. Oke, ini sebelum ya. Sekarang kita buat nih yang sesudah. Teman-teman perhatiin nih,
Ini kayaknya ada yang miss deh, ada yang kurang. Jadi di sini nggak diketahui berapa volume HCl yang ditambahkan. Karena dia biasanya sih ditambahkan jumlahnya cuma sedikit. Karena kita lihat pengaruhnya kayak gitu. Karena kan penyangga itu dia mempertahankan pH-nya supaya kalau penambahan dengan asam, ini kan asam kuat ya HCl kan, itu pH-nya tuh nggak drastis turun. Ini kan awalnya pH-nya 5. Jadi kalau bukan buffer, itu dengan penambahan HCl itu nanti pH-nya bisa jadi turun jadi 1 gitu. Tetapi kalau dengan buffer itu palingan nanti pH-nya turun ya paling 4,9, 4,8 seperti itu. Oke. Karena di sini nggak diketahui nih berapa apa namanya volume HCl-nya, kita misalkan aja ya nanti teman-teman apa semuanya atau nih cantik nanti sesuaikan aja sama berapa volumenya. Oke. Nih, berarti kalau misalnya kita misalkan ini 10 mili ya. 10 mili. Berarti kita buat reaksinya. Oke. Untuk mereaksikan, teman-teman ingat nih. Ini kan yang ditambahkan asam ya. Ya kan? Jadi asam itu dia akan bereaksi dengan basah. Jadi nggak ada asam dengan asam. Oke, ini asam lemah. Berarti dia nggak bakalan bereaksi dengan yang ini. Oke, sedangkan ini kan garam. Ini kalau diionin, ini jadinya CH3COO- plus K plus gitu. Jadi H plusnya dari sini itu akan bereaksi dengan ini CH3COO-nya. Oke, supaya teman-teman nggak pusing nih nanti H plus dapat dari mana, CH3COA-nya dapat dari mana, kayak gitu ya. Kita buat reaksi lengkapnya aja gitu. Tapi bukan berarti asamnya itu bereaksi dengan garamnya kayak gitu. Jadi nih HCl ditambah dengan CH3COOK. Oke, teman-teman perhatian tadi ya. Dari sini yang akan kita pakai itu adalah CH3COO-nya. Kalau ini adalah H+, karena kan H+ itu asam ya. Berarti nanti akan terbentuk CH3COOH. Oke, kita buat dalam keadaan mula-mula. Mol bereaksi dan mol sisa. Oke. Ini kan HCl-nya nih berarti yang ditambahkan. Ini kemolarannya 10 0,01 molar. Ini 0,01. Oke, ini kecil banget. Oke, nggak masalah. Ini kita jadikan milimol aja nggak apa-apa ya. Berarti kan kalau dikalikan 10 kali 0,01 berarti nanti jadinya 0,1 milimol. Kalau ini molimol, berarti ini semuanya kita harus konversi nih ke milimol, ya kan? Berarti kalau mol kita konversi ke milimol, berarti kita kali 1000, kayak gitu, oke? Berarti 0,04 kita kali 1000 berarti 40. Oke, berarti di sini 40 milimol. Ini yang ini ya. Nah, ini dia. Oke, ini juga 40 milimol. Oke, ingat ya, ini saya udah konversi ke milimol supaya satuannya sama. Jadi nggak mungkin nanti kalau misalnya nih, ini milimol, ini mol, kita kurang itu nggak bisa. Oke, jadi harus satuannya sama. Oke, lagi-lagi nih lihat, ini kan kita harus cari nih siapa yang habis bereaksi pembatas, ya kan? Berarti yang jumlahnya paling sedikit atau dengan cara nih, molnya mula-mula dibagi dengan koefisiennya, gitu. Jadi ini kan molnya dibagi koefisien 1, berarti saya baginya 0,1, ini dibagi ini berarti 40, berarti yang paling kecil yang mana? Yang ini. Nah, ini yang habis. 0,1 milimol. Oke, berkurang. Ini juga sama nilainya karena kan perbandingan koefisiennya. Nilainya ini, koefisiennya 1/1 dikali 0,1. Berarti ini 0,1 milimol. Oke. Sedangkan ini kan CH3COOH, asamnya kan di awalnya dia ada nih, yang ini, ya kan? Berarti kita buat. Karena ini produk itu makin lama makin bertambah. Jadi dia bukan minus. Ini kan reaksi yang minus, sedangkan kalau produknya itu bertambah. Oke. Ditambah berapa? Nih, kita buat perbandingan koefisien lagi. 1/1, ingat ya kita bandingkan ke reaksi pembatas yang habis. 1/1 dikali 0,1 milimol berarti 0,1 milimol. Oke. Terus ini kita lihat yang sisa, ini berarti ini dikurang ya. 0,1 dikurang 0,1 kan ini habis. Ini berarti kita kurangin.
40 dikurang 0,1 berarti kan ini 39,9 milimol. Oke, sedangkan kalau yang ini 40 ditambah 0,1 berarti ini 40,1 milimol. Oke, berarti udah dapat nih. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Rumusnya sama, tetap buat buffer. Berarti konsentrasi H plus sama dengan kita pakai yang mol ya. Oke, kita lanjut aja nih langsung 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, hati-hati ya. Yang asam kan yang ini ya. Jadi nggak selalu mulu di sini asamnya, nggak. Perhatikan rumus kimianya. Ini asam, ini garamnya. Jadi asamnya nilainya yaitu 40,1, ini milimol dibagi dengan ini 39,9 milimol. Oke, berarti kita bagi nih. 40,1 dibagi 39,9 sama dengan 1. Oke, ini kan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali ini 1,005. Oke, di 1,005 dikali 10 pangkat min 5. Oke, berarti kalau ini nilai pH plusnya. Berarti untuk cari pH-nya berarti tinggal di minlogkan aja, ya kan? Minlog konsentrasi H+. Berarti minlog 1,005 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini sama dengan 5 dikurang log 1,005. Oke, kita cari nih. Log dari 1,005 sama dengan 0,002. 5 dikurang 0,002 sama dengan berapa? 5 dikurang 0,002 sama dengan, nah teman-teman perhatiin, kita buat aja 4,998. Jadi penurunannya cuma dikit doang. Awalnya 5 menjadi 4,998 kayak gitu. Jadi tugasnya buffer itu adalah mempertahankan pH-nya, walaupun penambahan asam kuat itu dia nggak drastis turun. Palingan turunnya cuma dikit. Tapi ini dipengaruhi juga ya berapa banyak volume dari asam yang ditambahkan. Ini kan kita tadi misalkan 10 mili. Nanti kalau misalnya ditambah lagi 100 mili atau berapa mili, nanti teman-teman tinggal kalikan aja seperti yang tadi. Oke, saya rasa sih demikian dulu ya. Semoga teman-teman bisa ngerti. Dan please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.